Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai sistem ekskresi kita masuk ke dalam subbagian hati, paru-paru maupun kulit, karena sistem ekskresi kita itu termasuk 3 organ tadi ya. Kita mulai saja untuk uji pemahamannya. Yang pertama, seorang siswa melakukan uji zat makanan terhadap 2 senyawa murni dengan hasil sebagai berikut. Zat makanan K itu jadi ungu. Kalau misalkan pakai uji Biuret ya, dia warnanya ungu. Kalau pakai uji Benedict, dia berwarna biru. Nah, sesuai dengan apa yang sebelumnya kita pelajari bahwa kandungan K itu mestinya adalah memiliki protein. Ya, protein. Nah, seperti ini. Kemudian L itu sendiri mengandung sesuai dengan indikatornya ya, uji Biuret hasilnya biru, sedangkan Benedictnya hasilnya merah bata. Nah, mestinya L itu mengandung glukosa. Nah, ini masing-masing dioksidasi ternyata. Kalau yang namanya dioksidasi itu dibakar ya. Dibakar itu berarti direaksikan dengan oksigen atau O2. Berarti protein ditambah O2, ini juga ditambah dengan O2, itu akan menghasilkan, kalau protein dibakar itu menghasilkan CO2 ditambah H2O ditambah dengan urea. Kemudian sedangkan kalau glukosa itu kita sudah biasa ya, kita udah belajar tentang energi ATP belum ya? Belum kalau salah. Berarti kalau glukosa dibakar dengan O2 jelas menghasilkan CO2 ditambah H2O ditambah dengan energi. Energinya nanti dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, atau ADP, adenosin difosfat. Nah, ini yang merupakan menjadi sumber energi kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu asalnya dari pemecahan glukosa atau pembakaran glukosa ini. Nah, maka kita bisa ekskret dari senyawa K. Ekskret itu maksudnya hasil reaksi ya. Kita bisa menentukan ini, CO2, H2O dan urea. Yang satunya lagi CO2, H2O dan energi. Maka kita bisa memilih hasilnya adalah yang A. Loh, kok ini tidak ada energi, Pak? Nah, karena energinya itu bukan dalam bentuk zat, ya. Energinya itu nanti bukan dalam bentuk zat. Makanya di sini ditulis ekskret dari L itu hanya CO2 dan H2O. Seperti itu. Jadi tidak perlu diperdebatkan masalah, "Lah, ini energinya di mana?" Ini yang ditanyakan hanya ekskretnya. Ekskret itu pengeluaran saja. Zatnya saja. Zat yang dikeluarkan apa? Iya, energi. Tapi dia bukan dalam bentuk zat. Kalau H2CO2 kan ada zatnya, berbentuk gitu loh. Kalau energi kan tidak berbentuk, karena satuannya kan joule. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 2, proses di sini ada beberapa gambar, tentunya merupakan gambar-gambar untuk organ-organ ekskresi. Proses deaminasi asam amino akan menghasilkan amonia yang bersifat racun. Amonia akan diubah menjadi urea di organ P. Nah, ini catatannya, urea akan diubah menjadi urea di organ P. Nah, yang mengubah amonia menjadi urea itu berlangsungnya di hati ya. Jadi dari amonia menjadi urea ini berlangsung di hati. Seperti itu. Berarti otomatis P itu adalah 1 ya. Seperti itu. Kemudian urea yang dihasilkan kemudian dibuang keluar tubuh melalui organ Q dan R. Nah, organ Q dan R, dia yang mengeluarkan urea. Yang mengeluarkan urea itu siapa? Itu jelas oleh kulit dan ginjal.
Nah, ini semuanya mengeluarkan urea. Nah, kalau kulit nanti ureanya dikeluarkan lewat keringat, ginjalnya dikeluarkan, ureanya dikeluarkan lewat urin. Seperti itu. Jadi kalau ginjal itu 3, kulitnya 5. Berarti kita bisa menuliskan hatinya itu P sama dengan 1, ginjalnya boleh QR-nya boleh 3 dan 5. 3, 5. Seperti itu. Coba kita cocokkan dari pilihan jawabannya. 35. Nah, ini ada P-nya 1, hati. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kemudian yang nomor ketiga. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menentukan jenis gas yang dikeluarkan oleh paru-paru. Siswa meniup air kapur selama beberapa menit dengan menggunakan alat seperti pada gambar berikut. Pakai sedotan ya. Nah, ini pakai mulut. Nah, ini kalau mulut dilihat dari konstruksi sedotannya. Sedotannya ini tidak tercelup ke dalam air ya. Tapi kalau yang ini, sedotannya ini tercelup ke dasar, bahkan ke dasar. Tercelup ke dalam air, bahkan ke dasar. Nah, sebagaimana kita ketahui reaksinya ya. Ini kan air kapur semuanya. Air kapur kita bisa tuliskan sebagai kalsium hidroksida, CaOH 2 kali dalam bentuk Aq ya. Aq ditambah dengan CO2 gas akan menjadi kalsium karbonat mestinya. CaCO3 ditambah dengan H2O. Seperti ini. Nah, reaksinya seperti ini. Nah, jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa di sini pasti ada endapan. Endapan siapa? Endapan kapur. Seperti itu. Jadi kita bisa menjawab untuk pertanyaan yang ketiga ini. Kita lihat evaluasi masing-masing. Warna cairan pada tabung 1 menjadi lebih jernih. Bukan ya? Warna cairan pada tabung 2 menjadi lebih jernih. Tidak. Terbentuknya endapan putih pada tabung 1. Terbentuknya endapan putih pada tabung 2. Nah, ini yang benar. Terdapat endapan putihnya itu sebagai kalsium karbonatnya. Seperti itu. Jadi kan yang bereaksi adalah kalsium hidroksida dengan karbon dioksida yang ditiupkan dari mulut ini. Kita kalau bernafas itu kan mengeluarkan karbon dioksida, bereaksi dengan kalsium hidroksida. Jadi kalsium karbonat. Kalsium karbonatnya berupa endapan di dasar tabung 2 ini. Jadi jawabannya D. Berikutnya yang nomor keempat. Pernyataan berikut dengan respon yang terjadi ketika orang berpindah dari tempat dingin ke tempat panas. Responnya, yang pertama itu mesti yang respon itu siapa? Pasti kulit. Berarti reseptor suhu terstimulasi di kulit. Karena apa? Kulit itu yang pertama merasakan perubahan suhu. Seperti itu. Kulit dulu, berarti 3. Habis kulit itu kan ada reseptornya, ada syarafnya. Kemudian mengirim impuls ke otak. Nah, kemudian ke 2. Habis otak tahu kalau oh ini suhunya dingin. Bukan dingin. Oh, ini suhunya berubah dari dingin ke panas. Nah, kemudian langsung otak kasih respon. Ayo keringat. Kamu kok yang keringat si reseptornya kan ada di kulit ya. Reseptornya kan tetap ada di kulit. Kemudian si kulit memerintahkan, keringat di dalam, kamu keluar. Nah, berarti 4. Habis diperintah dari kulit, otomatis keringatnya keluar. Seperti itu. Jadi kan logikanya seperti itu. Jadi prosesnya itu seperti itu. Karena apa? Karena semua perintah yang ada di dalam tubuh kita itu berpusatnya di otak. Nah, otak itu tidak akan memberikan respon kalau dia juga tidak dikasih informasi terlebih dahulu. Informasinya dari siapa? Dari 3 ini. 3 itu siapa? Kulit. Kulit punya indera perasa yang bisa mengukur panas dingin panas dingin suhu. Itu kan yang merespon kulit. Jadi jawabannya adalah 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1 yang C. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang
nomor ke yang B ya di sini ya. Nah, seperti ini. Yang pertama, kita diminta untuk hanya mencocokkan labelnya saja ya. Tempat terjadinya siklus ornitin. Nah, ornitin itu merupakan siklus urea ya. Siklus urea. Sebagaimana kita ketahui kalau di hati itu kan ada perubahan ya, dari amonia menjadi apa? Menjadi urea. Nah, ini kan juga termasuk siklus. Berarti kita bisa mengatakan tempat terjadinya siklus ornitin itu di hati. Hati itu mana? Hati itu adalah label ketiga ini. Nomor 3 labelnya. Berikutnya nomor yang B, osmoregulator. Nah, osmoregulator itu merupakan organ tubuh yang berperan dalam keseimbangan cairan. Jadi osmoregulator itu keseimbangan cairan. Nah, urusan cairan itu yang bertugas siapa? Ginjal. Nah, ginjal mana ginjal? Ginjal itu 5. Berarti B, osmoregulatornya adalah label 5. Kemudian termoregulator. Nah, ini gampang saja ini. Term itu pasti urusannya suhu. Termoregulator. Nah, itu siapa yang mengatur? Yang mengatur itu kulit. Ya. Manakala suhu panas dia akan mengeluarkan keringat. Manakala dingin nanti pori-porinya akan menutup. Nah, itu semuanya urusannya kulit yang mengurus. Jadi label jelas 1 untuk urusan termoregulator. Kemudian yang D, tempat penampungan urin. Gampang sekali, ini pasti kandung kemih, label 6 ya kan. Mengeluarkan karbon dioksida itu mudah juga, paru-paru, label 2. Seperti itu. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.